Kula nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Kang Sarwi pinanggih. Tepangaken kula pun Aditya Daniswara. Wonten ing kaludhangan wekdal punika boten kendhat toya pandonga panyuwunan wonten ngarsa Gusti ingkang Maha Agung. Mugi panjenengan sedaya lan kula tansah winantu ing kanugrahan rahayu widodо kalis ing sakara-kara, tansah kayuwanan ingkang rumesep ambalung daging dados daya kasantosan. Selamat pagi teman-teman yang tengah berupaya untuk bisa menjadi seorang pambiworo atau pranatacara atau MC Jawa. Di sini saya sowan datang menyapa teman-teman semua, seraya mengajak teman-teman untuk senantiasa cinta tentang budaya, cinta tentang adat istiadat Jawa, yang mana kita sebagai orang Jawa punya kewajiban menjaga dan melestarikan, baik itu berupa bahasa sastra, adat budayanya. Maka kita sampaikan beberapa modul atau buku panduan untuk teman-teman belajar, alat belajar yang mana tentunya kita sebagai pemula membutuhkan satu panduan supaya kita di dalam belajar itu bisa tercapai yang namanya trep, leres, dan laras. Maka untuk itu kita perkenalkan atau kami perkenalkan beberapa buku yang kami rilis untuk dijadikan satu pedoman atau satu alat pembelajaran supaya kita bisa menjadi seorang pambiworo, seorang MC yang benar-benar tahu, paham akan bahasa Jawa yang baik dan benar. Trep-trepanipun tembung basa lan ukara tidak hanya dengan prinsip asal mengalir yang penting cair, tapi kita mempunyai satu prinsip bahwa bahasa adat budaya Jawa yang adiluhung itu harus tetap terjaga eksistensinya, kelestariannya. Walaupun di tengah perkembangan zaman nanti kita tentunya memerlukan satu sentuhan-sentuhan seni, ada modifikasi, kolaborasi dan sebagainya. Itulah adalah bukti nyata kekayaan budaya kita. Untuk itu kita perkenalkan di sini buku yang pertama ada Kawruh Kawijarwo lan Dasanama. Buku ini memuat tentang lumbung tembung atau kosakata Jawa, yang mana nanti di dalam dunia per-MC-an wonten jagatipun kapan atau caran itu dipergunakan untuk merangkai kata-kata mutiara, ngrunci tembung kang manis manuhara kinarya panyandra. Jadi kita merangkai kata menjadi sebuah kalimat dengan kemasan bahasa yang indah. Kita akan bisa tahu nanti tembung pakeling itu apa, pagut itu apa, polokromo itu apa, ponco bakah, ponco boyo itu apa, lajeng juga ada siwi, subagyo, subakti itu apa, pawiwahan itu apa, pahargyan itu apa. Itu akan bisa kita pelajari atau kita pahami teges-teges tembung atau makna-makna kata per kata di dalam kalimat Jawa itu, sehingga kita di dalam mengucapkan sebuah kalimat, sebuah kata itu tahu makna dan artinya. Ini namanya buku Kawijarwo lan Dasanama. Kita belajar tentang lumbung tembung Jawa. Selanjutnya di sini ada Renggeping Wicara. Renggeping Wicara ini salah satu buku yang dimuat dalam 100 halaman mengupas tuntas dari apa saja persiapan menjadi seorang pambiworo, sangu-sanguning panatacara.
mulai dari ulah busananya, lagak selagianipun atau body language-nya harus bagaimana, lajeng public speaking-nya yang baik seperti apa, semuanya dipelajari di buku ini. Dan di sini sudah memuat beberapa contoh atau ancer-ancer. Tadi kita sampaikan mulai dari Werdining Panotocoro itu apa, bagaimana, dan harus seperti apa, sampai dengan Condro Panyondro. Itu adalah satu rangkaian kalimat kata yang indah yang dipergunakan untuk untuk nyondro atau untuk memberikan penghargaan, memberikan pakurmatan, ataupun bisa dikatakan mengeluk-elukan pengantin karena indahnya dan sebagainya. Itu ada rumpoko condro, dan begitu juga ada rumpoko-rumpoko atau yang biasa kita pergunakan untuk nyondro, untuk merdeni. Merdeni itu adalah untuk mengartikan, memaknai sebuah adat istiadat atau tata cara. Bubak kawah itu apa toh, bagaimana pelaksanaannya, apa yang harus disiapkan, bagaimana cara melakukan, tumplak punjen itu apa, cetik geni itu apa, kumpo karnan itu apa, bagaimana bahasanya, bagaimana para pelakunya itu menyampaikan kata-katanya, semuanya sudah tertulis di sini. Begitu juga sekarang ada semacam busana kolaborasi, dan kita tidak membatasi itu, monggo, itu kreasi seni, perkembangan zaman harus seperti itu. Tugas kita adalah memfasilitasi. Jadi sudah kita siapkan di sini. Manten Jawa yang pakai mahkota Siger Sunda itu untuk nyondro Jawa tidak akan seraras. Maka untuk menyelaraskan itu, njumbuhaken atau menyesuaikan ungkapan-ungkapan panyondro tadi, maka di buku ini sudah ada panyondro panganten putri cakrik Siger Sunda. Jadi pakai mahkota Siger Sunda sudah kita siapkan. Rumpoko condro ini pun kados pundi seperti apa. Begitu juga untuk yang berbusana muslim syar'i. Terus manten yang berbusana muslim tapi mau melakukan tata cara adat budaya Jawa, sudah kita siapkan condronya di sini. Bagaimana ngrupokonya. Juga bagaimana bahasa ataupun kata-kata kalimat yang dipergunakan untuk wakil tuan rumah. Di dalam Jagating Kapanotocaran disebut atur pambagyo harjo. Semuanya sudah tertulis lengkap, mulai dari poin-poinnya, hal-hal yang perlu disampaikan beserta kemasan bahasanya. Mulai dari tembung ngelamar, meminang temanten itu, ngelamar, nanti panjawab panglamar, terus ada pemberian tukar cincin kalau dalam bahasa Indonesia, atau tunangan. Di dalam Jagating Kapanotocaran Jawa dinamakan singsetan, itu juga ada. Bagaimana sih ngomong ketika kita menyampaikan mahar, bagaimana sih kita ngomong di depan orang banyak ketika kita mau tunangan, mau memberikan cincin dan sebagainya, semuanya ada di buku ini, ditulis full dengan versi bahasa Jawa yang tentunya bahasa yang tidak biasa, bahasa yang tidak linear, bahasa yang tidak datar-datar saja, tapi bahasanya sudah kita kemas dengan basa indah. Tapi teman-teman jangan takut, Pak, nanti bagaimana kalau kita tidak memahami maknanya? Nah, itulah kelebihan dari salah satu pengadaan buku ini. Buku ini ditulis, diadakan untuk pembelajaran, untuk ancer-ancer pasinaon. Maka dengan terbitnya buku ini, maka kami bertanggung jawab penuh untuk memberikan isu dari buku ini tersampai pada pembacanya dengan sempurna. Artinya semua pembaca yang mempunyai buku ini harus mengetahui makna kata per kata, kandungan bahasanya, tegesipun kados pundi, artinya bagaimana, itu nanti akan kita fasilitasi sebuah pasinaon, sebuah pembelajaran online
Nanti teman-teman yang mempunyai buku ini akan kami masukkan dalam sebuah grup WhatsApp yang gunanya nanti untuk belajar bersama-sama di dalam dunia kami dinamakan Pradah Pustaka atau bedah buku. Nanti kata per kata, kalimat per kalimat dari buku ini akan dikupas, akan disampaikan, sehingga kita bisa menempatkan di mana tembung Sumawono itu harus mapan, sinar koro sinawung memanising tembung itu di mana diucapkan, lajeng gumlaring sasana lir kumalaning pramudita sirna kang dirgama kesapu dening kawening titah kang amur wengkayun diucapkan oleh siapa, kapan, dan di mana. Itu nanti kita pelajari semua. Jadi konteksnya di dalam buku ini adalah mencetak generasi pambiwara tawi panatacara ingkang trep leres lan laras. Bukan pambiwara ora bagus sing penting payu, bukan. Jadi kita ini adalah dalam rangka untuk mempertahankan bahasa, sastra, dan adat istiadat Jawa supaya tidak hilang musnah di telan zaman. Boten musno, boten kalindes lakuning mongso. Mila kula lan panjenengan nggadahi tanggung jawab untuk njaga lan ngreksa sedaya menika. Nah, mila wonten buku menika mangke saged dipun sinaoni wiwit saking dasar-dasaranipun panatacara dumugi tata cara panyandra rumpaka wicara tanggap wara. Pasrah manten kakung itu bagaimana, panapi pasrah manten kakung bagaimana, bahkan di dalam acara wisudan talidarmo, boyong penganten, ngunduh mantu, semua sudah kita cover di dalam buku ini, sudah kita kemas, sudah kita tulis. Mambiwara di acara pawiwahan temanten dengan wisudan talidarmo tertentu berbeda yang disampaikan. Maka di sini sudah ditulis lengkap berdasarkan kajian-kajian bahasa ataupun kajian-kajian di lapangan. Biasanya atau adatnya, biasanya itu adatnya padatan. Adat Tata Cara Jawa ngunduh mantu itu ritualnya begini yang dilakukan demikian, maka yang disampaikan oleh pambiwara kata-katanya juga harus sedemikian rupa. Itu kita kupas tuntas semuanya di sini. Ada kirap kanalendran, ada condro siraman, bahkan manten itu kan kalau mau jadi manten ada siraman. Itu condronya kita ada, tata caranya ada, bagaimana ubur rampenya apa, kita ada semuanya di sini. Dan sebagai pelengkap dari kedua buku di sini ada Ngadat Tata Cara Jawa. Buku Ngadat Tata Cara Jawa ini memuat berbagai ritual khusus Jawa. Ini mengacu atau mengupas dari Mocopat, mulai dari Mijil sampai Megatruh, tatarannya. Mijil itu acaranya apa saja, yang dalam tataran Sinom itu bagaimana, semuanya ada peperincian pun atau rincian ataupun ulasan-ulasannya ada semua di sini. Mulai misalkan Mijil itu diwiwiti dengan kandutan atau mengandung. Sebelum Mijil ada mengandung, yaitu ngapati, mitoni, utawi tingkeban, sampai dengan tidak stand dan lain-lain. Terus juga nanti di Asmarandono itu ada Dawuh Panggih Penganten lan sanes-sanesipun dan lain-lain maksudipun, baik itu dari prosesi manten yang diawali dengan madik, terus ada nontoni, terus ada ngelamar, ada paningset atau singsetan, ada getak dino, ada kumbokarnan, serah-serahan ubo rampe lamaran, pasang taruh blekete lan sanes-sanesipun dan lain-lain. Semuanya tertulis di sini, lengkap dengan piranti-piranti atau properti yang dibutuhkan, bahkan sampai halu-halubi cengkorongan manten ada. Bukan hanya di bayi dan manten, di sini juga mengulas tuntas tentang kematian. Piyai Sido atau orang meninggal itu ketika mau membuat liang lahat, ada yang namanya bedah bumi. Itu selamatannya apa saja, bagaimana pelaksanaannya. Geblak dinani utawi dino geblaki itu apa,
bedah bumi itu apa, ngesur tanah itu apa, lajeng 3 hari, 7 hari, 40 hari, mendak dan nyewu itu bagaimana, semuanya ditulis, dikupas di dalam buku ini dan kita bisa pelajari bersama-sama. Menggunakan tumpeng pungkur itu makna sinandinya apa. Jadi semuanya kita kupas tuntas di sini. Beberapa tata cara adat Jawa, mulai dari babagan lairan sampai ada jenang procot, ada dawet plecing dan sebagainya. Jadi metu, manten dan mati kita semuanya kupas di sini. Beberapa poin-poin pentingnya atau ubur-ampe atau alat-alat yang dipergunakan beserta cara pelaksanaannya sudah kita tulis semua. Maka untuk teman-teman pemula yang sedang belajar MC Jawa, ingin menjadi seorang pambiworo yang trep, leres dan laras, saran kami mempelajari buku ini. Ada 3 buku, ada Renggeping Wicoro, ada Lumbung Tembung Basa Jawa, ada Tata Cara Adat Budaya Jawa. Dan satu kelebihan dari pengadaan buku ini adalah kita akan monitor, kita akan pandu, kita akan bimbing teman-teman sampai bisa tanpa biaya. Jadi nanti bagi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan, yang mempunyai buku ini akan dimasukkan dalam sebuah grup WhatsApp atau grup WA yang di dalamnya khusus untuk mempelajari isi buku ini. Teman-teman bisa mengajukan pertanyaan ketika nanti suatu ketika ada sebuah kata bahasa yang belum tahu maknanya, maka akan kita sampaikan, akan kita rembuk, akan kita pelajari bersama-sama makna yang sebenarnya bagaimana. Karena tidak jarang teman-teman, orang mengucapkan sebuah kata, sebuah bahasa, sebuah kalimat, tapi tidak tahu makna yang sebenarnya. Werdi sinandi tegesipun tembung punika menapa? Kathah sanget ingkang boten damang babagan punika. Bisa mengucap tapi tidak tahu maknanya. Lah pramila kangge ngawekani bab menika untuk mengantisipasi hal-hal demikian, maka dengan pengadaan buku 3 ini untuk sangu-sangunipun Pambiworo Taipanata Cara atau MC Jawa, maka akan kita fasilitasi juga media untuk belajar bersama, dan sekali lagi itu gratis tanpa biaya. Bagi teman-teman yang ingin memiliki buku-buku ini, karena kita sifatnya bukan murni komersil, bukan hanya berdagang, tapi kita ada misi siar budaya. Kita mengajak teman-teman bersama-sama untuk menjadi seorang panatacara, seorang pambiworo yang trep, leres dan laras. Jangan sampai ora baku sing penting payu. Itu bukan seorang budayawan sejati, bukan pecinta budaya yang sejati. Jangan pakai prinsip asal mengalir yang penting cair. Walaupun toh nanti di dunia lapangan kita nggak munafik, kita butuh itu, kita butuh premi, kita butuh finansial, kita butuh income, tapi jangan serta-merta. Keutuhan bahasa, sastra, dan budaya Jawa hanya menjadi alat penopang untuk profit itu. Tapi mari kita jaga, kita lestarikan, kita lakukan bersama-sama supaya semua ini tetap lestari, abadi, tidak hilang di telan zaman. Ada pepatah Jawa mengatakan, laku iku kudu linakonan supaya kelakon. Kita untuk melestarikan budaya, bahasa, dan sastra Jawa, kita juga harus melakukan. Kita harus senantiasa menggunakan semua itu, walaupun tidak di dalam bahasa keseharian. Pada event-event atau momen-momen tertentu kita menggunakan basa rinenggo, basa-basa yang sudah dikemas sedemikian rupa. Itu adalah satu daya upaya kita untuk senantiasa menjaga kelangsungan, eksistensi, dan kelestarian bahasa dan sastra Jawa. Jangan sampai nanti timbul persepsi sebuah pemahaman waton muni sing penting wani. Maka di sini jiwa-jiwa budaya, jiwa Jawa panjenengan akan diuji. Dadi wong Jawa ingkang Jawi. Yen wis Jawi kudu jiwa, yen wis jiwa kudu jiwi. Nah, itulah nanti kita akan belajar bersama-sama
bagaimana sih menjadi seorang panotocara yang baik dan benar, trep, leres lan laras. Terima kasih, sekian ulasan berdurasi 20 menit ini kita menyampaikan buku panduan ancer-ancer Pambiura atau Pranotocara Jawa, dan tidak serta-merta hanya buku yang kita siapkan, tapi untuk pasinaon media belajar online yang gratis tanpa biaya juga akan kita sediakan untuk teman-teman belajar bersama. Terima kasih, matur nuwun, rahayu sagung dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.